Apa itu penyakit diabetes? Diabetes adalah penyakit kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah dalam tubuh. Penyakit diabetes melibatkan gangguan dalam produksi atau penggunaan hormon insulin yang berperan dalam mengatur kadar gula darah. Pada kondisi normal, tubuh kita menghasilkan insulin yang cukup untuk membantu glukosa dari makanan masuk ke dalam sel-sel tubuh, di mana glukosa digunakan sebagai sumber energi. Namun, pada penderita diabetes, tubuh tidak mampu memproduksi insulin dengan cukup. Sejarah diabetes dimulai sekitar 1550 sesudah Masehi, jauh sebelum mekanisme penyakit ini dipahami. Seiring waktu, diabetes telah diklasifikasikan sebagai berbagai jenis dan perawatan telah berevolusi sehingga orang dapat hidup lebih lama dan mengurangi risiko komplikasi kesehatan jangka panjang berkembang. Sebuah papirus Mesir menyebutkan penyakit langka yang menyebabkan pasien kehilangan berat badan dengan cepat dan sering buang air kecil. Ini dianggap sebagai referensi pertama untuk diabetes. Kadar gula darah adalah jumlah glukosa yang dimiliki seseorang dalam darahnya pada waktu tertentu. Kadar glukosa darah normal untuk orang dewasa tanpa diabetes yang tidak makan setidaknya selama 8 jam adalah kurang dari 100 mg per desiliter. Kadar glukosa darah normal untuk orang dewasa tanpa diabetes 2 jam setelah makan adalah 90 hingga 110 mg per desiliter. Kadar gula darah normal bagi pengidap diabetes akan bervariasi tergantung pada usia dan hal-hal lainnya. Anak-anak di bawah usia 6 tahun harus memiliki kadar glukosa darah yang berkisaran antara 80 hingga 200 mg per desiliter setiap harinya. Remaja harus memiliki kadar gula darah rata-rata yang berkisaran antara 70 hingga 150 mg per desiliter. Masa remaja seringkali menjadi masa yang paling sulit untuk mengelola diabetes karena membutuhkan tanggung jawab dan kontrol perilaku. Orang dewasa yang berusia 20 tahun atau lebih sebaiknya memiliki kadar gula darah yang berkisaran antara kurang dari 100 hingga 180 mg per desiliter selama seharian. Apa penyebab penyakit diabetes? Yang pertama, faktor genetik. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa resiko seorang anak terkena penyakit diabetes akan lebih besar ketika ibunya juga memiliki penyakit ini. Jika kedua orang tuanya memiliki diabetes, resiko anak mengalami diabetes setelah dewasa bahkan bisa mencapai 50%. Yang kedua, faktor usia. Usia sebenarnya tidak hanya meningkatkan resiko penyakit diabetes, tapi juga berbagai penyakit kronis lainnya, seperti penyakit jantung dan stroke. Ini karena penyakit kronis dan usia memang saling berhubungan satu sama yang lain. Semakin tua Anda, fungsi tubuh juga akan mengalami penurunan, termasuk cara tubuh mengolah gula darah. Fungsi sel penghasil insulin pada pankreas kian menurun dan respons sel tubuh terhadap insulin juga tidak sebaik dulu. Yang ketiga, gangguan autoimun. Diabetes tipe 1 merupakan jenis diabetes yang paling umum menyerang penderita berusia muda. Banyak anak-anak yang mengidap diabetes tipe 1 mengalami gangguan autoimun. Sistem imun mereka justru menyerang dan merusak sel pankreas yang menjadi tempat pembentukan insulin. Rusaknya sel-sel pankreas menyebabkan organ ini tidak dapat mengeluarkan hormon insulin yang cukup atau berhenti total memproduksi hormon tersebut sepenuhnya. Yang keempat, resistensi insulin. Resistensi insulin adalah kondisi saat sel-sel tubuh tidak merespon insulin dengan benar alias kabal. Padahal insulin berfungsi membantu sel tubuh menyerap gula dalam darah. Jika tubuh tidak mampu menyerap gula, kadar gula darah akan terus meningkat dan inilah yang menjadi penyebab diabetes tipe 2. Yang kelima, kondisi medis tertentu. Dalam beberapa kasus kemunculan penyakit diabetes bisa dipicu oleh beberapa penyakit berikut seperti sindrom polikistik ovarium, pankreatitis atau radang pankreas, dan glukagonoma. Dampak dari penyakit diabetes. Yang pertama, komplikasi kronis. Komplikasi kronis adalah masalah jangka panjang
yang dapat berkembang secara bertahap dan dapat menyebabkan kerusakan serius jika dibiarkan dan tidak ditangani. Yang kedua, komplikasi akut. Komplikasi ini dapat terjadi kapan saja dan dapat menyebabkan komplikasi kronis atau jangka panjang. Yang pertama, komplikasi kronis mencakup masalah mata atau retinopati, masalah kaki, serangan jantung dan stroke, masalah ginjal atau nefropati, kerusakan saraf atau neuropati, penyakit gusi dan masalah mulut lainnya, kondisi terkait seperti kanker, masalah seksual pada wanita, dan masalah seksual pada pria. Yang kedua, komplikasi akut mencakup hipoglikemias ketika gula darah terlalu rendah. Yang kedua, hiperglikemias ketika gula darah terlalu tinggi. Yang ketiga, hipersmolar hyperglycemic state atau HHS, keadaan darurat yang mengancam jiwa yang hanya terjadi pada penderita diabetes tipe 2, disebabkan oleh dehidrasi parah dan gula darah yang sangat tinggi. Yang terakhir, ketoasidosis diabetik atau DKA, keadaan darurat yang mengancam jiwa ketika kekurangan insulin dan gula darah tinggi menyebabkan penumpukan keton. Upaya pencegahan dan pengendalian. Salah satu cara mencegah penyakit diabetes adalah dengan mengubah pola hidup. Berikut adalah pola hidup yang dapat mencegah penyakit diabetes mellitus. Yang pertama, jangan merokok atau berhenti merokok. Yang kedua, mengatur pola makan. Yang ketiga, melakukan aktivitas fisik. Yang keempat, menjaga berat badan ideal. Dan yang kelima, periksa gula darah secara rutin. Kesimpulannya, kadar gula darah adalah jumlah glukosa yang dimiliki seseorang dalam darahnya pada waktu tertentu. Memiliki kadar gula darah yang tinggi atau rendah dapat mengindikasi kondisi kesehatan yang mungkin memerlukan perhatian medis. Diabetes mellitus terjadi saat kadar gula atau glukosa di dalam darah terlalu tinggi. Kondisi ini terjadi saat jumlah hormon insulin dalam tubuh tidak mencukupi untuk mengubah glukosa menjadi energi. Pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan perilaku pola makan yang seimbang, yaitu prinsip pola makan rendah lemak, rendah gula, rendah natrium, dan tinggi serat. Kemudian juga perilaku tetap menjaga aktivitas fisik dan berolahraga secara teratur dengan intensitas sedang. Dianjurkan untuk berolahraga setiap hari selama 30 menit atau lebih selama setidaknya 5 hari seminggu. Rekomendasi: meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat sehingga pengertian masyarakat tentang diabetes mellitus akan bertambah. Yang kedua, mengerti serta menyadari tentang diabetes mellitus akan bertambah. Yang ketiga, mengetahui tanda bahaya dari adanya komplikasi diabetes secara dini